Yo guys, ini dia cerita aku 4 jam motoran sampai pegel banget dari Sungai Penuh ke Alahan Panjang. Seruan aku nemuin Hidden Gems di Alahan Panjang. Ternyata ada pulau di tengah danau. Pacu teh. Yo guys, ini dia cerita aku 4 jam motoran sampai pegel banget dari Sungai Penuh ke Alahan Panjang. Tapi kali ini aku gak sendirian karena aku berdua bareng sama teman aku. Dan pas baru berangkat itu, pas sampai Sula kita udah kehujanan, jadi aku pakai sandal dan kita udah pakai mantel. Tapi pas udah kelar pakai mantel, sampai di ujung ladang ini jalanannya kering. Kalian bisa lihat kan, di sini tuh gak hujan guys. Jadi kita masih lanjut jalan lagi dan masih pakai mantel. Dan pas sampai Laterway yang di ujung air terjun Telun Brasap itu loh, kita berhenti dulu buat makan mie rebus. Dan tadi pas di jalan aku sempat beli sosis yang gede banget, sosis kental, jadi aku masukin aja ke dalam mie-nya. Sebenarnya ini aku sebelum berangkat udah sempet sarapan, tapi kan karena jarak dari Sungai Penuh ke Kayuaro ini gak jauh ya, jadi aku makan dulu. Lanjut jalan lagi, ini tuh udah lewat Padang Aro gitu deh, jadi aku mampir dulu ke salah satu minimarket. Dan di sini aku bingung banget karena ini adalah salah satu tempat di mana seluruh masyarakat Indonesia itu bingung mau ambil minum apa. Dan pada akhirnya aku ambilnya gorengan guys. Ini tuh bakwan, harga satuannya tuh kalau nggak salah berapa ya? 2000 atau 1000 lupa. Terus ini aku coba makan pakai cabai rawitnya, sumpah pedes banget ternyata. Kayak kalau makan gorengan itu nggak pakai cabai rawit kayak kurang gitu, tapi giliran pakai cabai rawit pedesnya nggak hilangnya. Nah, kelar makan gorengan aku lanjut jalan lagi. Ini tuh cuacanya masih panas, jadi kita masih ya kayak gini deh outfitnya. Nggak pernah ketinggalan buat pakai kacamata hitam karena di jalanan itu silau ya guys ya. Terus ngelewatin jembatan baja kayak gini yang kalau ada truk lewat jembatannya langsung goyang-goyang. Lanjut jalan lagi, ini tuh jalanan pokoknya kalau lintas Sumatera jarang nemuin jalanan yang lurus sampai berkilometer gitu, jarang. Terus pas udah lewat mana tuh ya, Moralabu deh kalau nggak salah, kita isi bensin dan ini langitnya udah mulai kelihatan mendung, tapi kita masih berpositif thinking, semoga aja habis ini masih cerah. Terus ini aku tuh dibikin jantungan sama salah satu mobil ini nih, dia tuh mau nyalip tapi padahal ada kita di depan. Untung aja dia nggak jadi nyalip ya guys. Dan bener banget guys, tiba-tiba tuh hujan, jadi niat kita berhenti buat pakai mantel dulu. Terus ini bodo amat lah ya mantelnya mau kayak gimana, yang penting kita nggak basah aja tuh udah gitu kan. Lagi ceritanya karena hujannya makin deras, jadi kita nepi dulu. Ini tuh namanya Mitra, dan kalian teman-teman yang sering perjalanan lintas Sumber sama Jambi kalau lewat jalur Solo Selatan pasti mampirnya ke sini. Karena ini tuh termasuk salah satu rest area yang menurut aku main lengkap. Makanannya tuh bervariasi, ada musolanya juga, terus juga rest areanya lumayan luas. Jadi kalau misalkan mau parkir mobil sebanyak apapun tuh masih muat di sini. Nah, sambil nunggu hujannya reda, aku pesen nasi goreng karena ini pas jam makan siang juga sih, main lapar. Pas udah sekitar jam 1-an gitu, akhirnya hujannya udah lumayan reda, jadi kita mau lanjut jalan lagi dan akhirnya udah bisa lepas mantel ya guys ya. Untungnya pas dari Mitra dan mau lanjut ke Alahan Panjangnya, cuacanya tuh main udah cerah, udah nggak ada hujan lagi. Dan akhirnya pas sampai di Alahan Panjang, kita sampai di cafe yang dekat Masjid Umi. Aku lupa di nama kafenya apa, jadi kita duduk di sini dulu dan gak lupa buat pesen kopi ya guys. Nah, pas kita duduk di sini tiba-tiba turun hujan lagi guys. Jadi kita duduk di sini dan kira-kira abis ini enaknya main kemana ya? Yuhu guys, kali ini aku mau ceritain keseruan aku nemuin Hidden Gems di Alahan Panjang. Nah, lokasinya itu ada di sekitaran Jalan Batanghari di Lembah Gumanti, dan akses untuk menuju lokasinya itu kita mesti ngelewatin jalan-jalan yang deket perkebunan warga kayak gini. Dan nanti kita bakal nemuin masjid, aku nggak tahu nama masjidnya apa, dan depan masjid itu bakalan nemuin lokasi yang keren banget kayak gini guys. Sebenarnya lokasi yang bagusnya itu kalian turunnya itu deket di perkebunan bawang gitu. Karena kalau kalian lewat yang deket kebun bawang itu lokasinya lebih bagus lagi dan nggak basah. Tapi karena ini aku nggak tahu dan bener-bener kesini cuma ngikutin maps aja, jadi kita lewatnya ke kebun tomat dan jalannya itu licin banget. Karena aku baru tahu kalau ada tanah perkebunan yang basic tanahnya itu tanah liat kayak gini nih, itu licin banget. Dan pas sampai bawah itu aku kaget banget karena ini bener-bener kayak tanah rawa yang gambut gitu loh. Bahkan ini tuh pas tanahnya aku injek beneran sepatu aku langsung auto basah lembab karena bawahnya itu kayak rumput yang embut-embut terus basah gitu loh. Tapi ya bener sih, ini tuh effort yang dikeluarin buat main kesini bener-bener kebayar sama pemandangannya. Dan ini tuh aku pengen foto di tengah, jadi pakai kayu buat nentuin mana tanah yang basah dan mana tanah yang gak basah. Tapi masih aja guys, tetap aja ini tuh semua tanahnya basah. Jadi aku saranin kalau kalian mau kesini, kalian turunnya di
para bawang aja. Karena sebenarnya tadi pas sebelum turun ke sini kita udah dikasih tahu sama bapak-bapak, katanya tuh kalau mau turun ke bawah lewat yang para bawang aja, jangan lewat yang para tomat karena basah. Tapi karena panas dan udah mager nyari-nyari lagi, udah kita turunnya lewat kebun tomat itu tadi aja. Nah, sebelum lanjut cerita, aku mau kasih tahu orang, tiba-tiba itu ada rombongan abang-abang gitu guys. Mereka baru pada datang dan mereka juga sempetin buat ngajakin jalan ke tengah itu. Cuma karena basah banget jadi aku nggak mau, dan berhubung ini tuh cuacanya panas banget, panas terik, jadi aku mau lanjut balik dulu. Kira-kira habis ini mau kemana lagi ya? Yuh guys, ternyata ada pulau di tengah danau. Nah, kali ini aku mau kasih tau kalian keseruan aku di pulau itu. Nah, ini nih akses lokasinya itu gampang banget. Nah, buat masuk ke pulaunya kita bayar tiket dulu, dan sekalian ini ada karcis buat parkir motornya. Nah, parkir motornya tuh di sini guys, dan ternyata pas sampai sini juga ada orang-orang yang lagi pada ngecamp. Sampai sini udah kelihatan dong ya ini lokasinya ada di mana. Nah, ini tuh aku lagi di Alahan Panjang. Nah, kira-kira di antara kalian ada yang tahu nggak ini tuh nama pulaunya apa? Nah, buat menuju pulau yang kecil itu kita harus naik rakit dulu karena kita bakal nyebrangin danau, dan di sini nggak ada jembatannya. Dan waktu aku kesini, waktu mau naik rakitnya ini ternyata bayarnya 15.000 buat 2 orang, dan kita mau nyebrang ke pulau yang belakang aku itu. Jadi ini tuh ternyata rakitnya udah diikat gitu, ada tali panjang di tengah-tengah yang melintang gitu sebagai penghubung antara pulau kecil sama tempat kita nyebrang. Dan ini cara ngejalaninnya tinggal di kayu-kayu aja pakai tongkat panjang gitu. Nyebrangnya cepet banget karena tahu-tahu kita udah sampai di pulau kecilnya. Dan pas turun juga harus hati-hati karena kalau kecemplung ke bawah nggak lucu dong, langsung harus basah-basah lagi. Dan ini dia pulau kecilnya guys. Pas sampai sini tuh udah lumayan rame. Terus juga ada ayunannya juga. Ini lagi ada anak kecil yang main ayunannya. Terus karena dia udah gak main ayunan jadi aku pengen nyobain juga. Sebenarnya awal-awal agak ragu sih, takut jatuh karena ayunannya kayak kurang meyakinkan, tapi ternyata aman kok guys. Jadi di pulau kecilnya ini ternyata cuma ada ayunan, sama kalau dari sini sih kalau lihat pemandangannya bagus juga. Dan di sekeliling itu pokoknya kalau daerah sini berasa kayak di Swiss gitu gak sih? Karena di situ cuma ada ayunan aja, jadi aku cuma sebentar banget di pulau kecilnya dan mau balik lagi. Cuacanya itu pas aku kesini panas banget guys. Terus ini kita juga ngobrol-ngobrol sama abang yang narik rakitnya. Aku tuh sekalian nanya-nanya ke abangnya di daerah sini tuh lokasi wisata apa aja yang recommended buat kita datengin. Jadi seru lah ya, sekalian nyebrang, sekalian ngobrol-ngobrol juga. Dan akhirnya udah sampai lagi di titik penyeberangan yang awal tadi. Karena emang ini tuh cuacanya panas banget, jadi aku pengen buru-buru cepet-cepet neduh aja. Dan untungnya nih ya, aku tuh sebelum berangkat udah sempet pakai body serum dari Scarlett, sering panas-panasan. Nah abis ini aku mau langsung pergi lagi, dan kira-kira abis ini aku main kemana ya?